Halo Cinecrip, balik lagi di Trailer Reaction bareng gue Rashid Hari. Dan film yang bakal gue tonton trailernya kali ini kayaknya nggak perlu itu ya diperkenalkan lebih jauh, nggak perlu banyak-banyak intro, karena gue akan nonton teaser trailer untuk Siksa Kubur bikinannya Joko Anwar. Ini adalah film horor yang ya bisa dibilang paling diantisipasi tahun ini ya. Bukan cuma horor sih sebenarnya, the whole film Indonesia. Ini adalah film Indonesia, salah satu film Indonesia yang paling ditunggu tahun 2024. Simply karena ini bikinannya Joko yang ya sekarang pasarnya udah meluas ya. Kalau dulu era-era Modus Anomaly, Copy of My Mind tuh kan yang nungguin film Joko paling cuman sinefil gitu. Nah, tapi kalau sekarang Joko tuh ya udah luas brandnya. Maksudnya penonton awam pun udah oke, ini Joko Anwar nih pasti bagus nih. Bagusnya kayak gimana ya nggak tahu, tapi pasti bagus nih Joko Anwar. Nah, jadi ini sangat ditunggu oleh semua pihak. Dan ini dari reveal tanggal tayangnya yaitu Lebaran. Oke, ini sebenarnya udah pada tahu sih. Gue yakin banyak penonton film tuh udah pada ngeh gitu. Kira-kira bakal tayang kapan? Bakal tayang Lebaran tuh pasti udah pada tahu, ada bocorannya tipis-tipis di sana sini ya. Tapi ini menarik. Soalnya berarti Siksa Kubur nih bakalan head to head lawan Badarawuhi in Dancer Village. Nah tuh KKN tuh kan film horor terlaris nomor 1 gitu. Sedangkan Joko Anwar punya Pengabdi Setan Communion yang jadi film horor Indonesia terlaris kedua tuh. Jadi kayak nomor 1 sama nomor 2 nih adu brand kuatan siapa gitu. Kalau gue sih masih merasa Badarawuhi sedikit lebih rame nanti sih. Pendapatan satu hari itu sangat berpengaruh banget gitu buat nanti menentukan siapa yang lebih unggul gitu. Kalau prediksi gua, tapi Badarawuhi masih unggul, cuman bakalan tipis sih. Mungkin. Coba kalau menurut lo nih, kira-kira masing-masing film bakalan dapat berapa gitu? Apakah bakal pecah tuh rekor 10 juta? Silahkan lo tulisin di kolom komentar siapa yang bakalan unggul dan kira-kira bakal dapat berapa gitu. BTW ini itu ya, film yang diadaptasi dari short movie-nya Joko sendiri yang judulnya sama, Siksa Kubur, tapi waktu itu dirilisnya pakai judul bahasa Inggris. Seingat gue pertama kali pakai Grave Torture gitu. Sekitar 2012 lah, era-era itu tadi gue bilang, era-era Modus Anomaly gitu. Pada saat nama Joko belum setenar sekarang. Tapi gue ingat sih waktu itu di medsos tuh lumayan rame. Maksudnya mungkin tingkat viralnya tuh belum kayak hal-hal yang viral sekarang ya, karena medsos juga masih beda bentuknya. Tapi lumayan viral waktu itu tahun 2012. Lumayan heboh lah ngelihat Ismail Basbet jadi pocong tuh. Siapa yang belum ngeh? Kalau kayaknya udah pada ngeh ya, Ismail Basbet tuh yang meranin pocong di Grave Torture-nya Joko. Ya intinya dulu heboh lah. Nah sekarang tuh di YouTube ada, di TikTok kayaknya kemarin udah di-upload ya. Joko kayaknya sempet nge-share ini film udah di-upload di TikTok ya, buat menyesuaikan sama Gen Z gitulah. Jadi buat yang belum nonton bisa silahkan tonton, atau yang mungkin pengen nonton lagi, pengen memecahkan misteri itu sebenarnya bocahnya itu jadi tua atau dia ngelihat setan tua di endingnya, nah silakan lu tonton gitu. Tapi kalau gue rasa sih film panjangnya ini sama film pendek itu nggak berkaitan gitu. I don't think it's related. Cuman ada di persamaan judul aja sih kayaknya, sama tema gitu. Kalau cerita kayaknya nggak berkaitan ya. Soalnya kalau yang film itu kan karakter utamanya bocil tuh. Sedangkan di sini Reza Rahadian sama siapa? Farina Mufti. Menarik intinya sih ini. Joko bikin horor religi gitu. Tapi gue yakin juga Joko mau bikin horor religi kayak gimana, hasilnya nggak akan kayak horor religi yang lagi ngetren sekarang ini. Pasti ada beda. Pasti ini horor religi with a twist gitu. Pasti ada sesuatu yang beda, sesuatu yang aneh. Nggak akan kayak itu film dengan kata siksa satunya di judul itu. Nah, gue yakin ini beda banget. Dan ini ngingetin ke salah satu film yang gue suka banget tapi sayangnya jarang yang nonton, film Indonesia ini, yaitu Melancholy is a Movement. Itu bikinannya mendiang Richard Oh, dan di situ Joko jadi karakter utama. Joko itu jadi pemeran utama di Melancholy is a Movement, dan dia memerankan Joko Anwar. Dia memerankan dirinya sendiri. Ceritanya itu dia lagi galau karena dia sebagai sutradara idealis mendadak dapat tawaran bikin film komersil, dan di situ dia diminta bikin film religi. Nah itu yang bikin gue ngelihat Siksa Kubur, gue keinget situasi di Melancholy itu. Anjir, mirip ya. Di sini Joko bikin religi. Bedanya kalau di Melancholy itu dia nggak bikin horor sih. Seingat gue dia tuh bikin film komedi satir tentang orang yang diperanin Aryo Bayu di situ.
yang kemudian ketemu sama Tuhan gitu. Tapi situasinya mirip lah. Joko bikin sesuatu yang berkaitan dengan religi itu adalah sesuatu yang sebenarnya nggak gue expect sih. Tapi sayang, Melancholy is a Movement kayaknya nggak ada di mana-mana ya. Jadi gue ngomongin film itu mau rekomen kalian buat nonton juga nggak ada streaming yang muterin itu sih setahu gue. Semoga lah suatu hari mungkin karena sutradaranya udah nggak ada, udah meninggal, mungkin Joko atau teman-temannya tuh bisa ngebantu untuk rilis itu di streaming mana gitu, who knows. Itu film surreal yang lumayan keren buat gue. Oke, daripada berlama-lama kita langsung aja gue tonton teaser untuk Siksa Kubur. Nah ini gue belum nonton nih, udah dirilis dari kemarin tapi masih saya tahan-tahan biar bisa dibikin reactionnya. Tapi mari kita cek. Kenapa orang mencuri? Kenapa orang berbohong? Siapa deh? Faradina ya? Kenapa Yang voice over. Kenapa orang membunuh? Itu loh Joko banget tuh shotnya tuh. Tapi Kenapa apa orang tadi? tetap melakukan dosa? Padahal menurut agama, setiap manusia akan mendapatkan balasan setelah mereka meninggal. Kok mirip Vino Bastian anjir. Jawabannya sederhana. Karena manusia tidak percaya. Line yang juga Joko banget. Tajem tuh line itu. Tapi lebaran ini, Anda akan percaya. Oh, bentuknya kayak gitu. Oke. Nanti gue mention. Reza. Ada. Siksa kubur. Siksa Kubur. Anjir tuh suaranya Joko kayaknya tuh. Sebenarnya yang gue suka banget dari teaser ini ya, dari trailer ini bukan konten yang ditampilkan sih, bukan kayak biasanya. Gue suka karena wah ini kayaknya adegannya serem gitu. Tapi gue suka gimana trailernya itu dibungkus gitu. Dengan voice over tadi. Gue awalnya mikir voice over tadi ya udah voice over biasa kayak ya di trailer horor gitu. Tapi kemudian jadi berubah tuh pada saat si mbaknya, nggak tahu gue siapa, kayaknya Fardinda mungkin. Si voice over mbaknya itu tiba-tiba ngomong lebaran ini kalian akan percaya. Itu gue suka. Jadi kayak itu kayak trailer horor jadul gitu. Trailer horor era-era 70-an, mungkin 70-an, 80-an, 70-an lah. Coba lu cek lah trailer misal film Texas Chainsaw Massacre atau film-film lain dari tahun 70-an tuh modelnya gitu. Ada narasinya, terus kemudian narasinya tuh breaking the fourth wall. Tuh gue suka. Dan di belakang ada tuh judulnya disebut dengan serem. Wah, Siksa Kubur, nah kayak gitu. The Texas Chainsaw Massacre. After you stop screaming, you'll start talking about it. Bedanya kalau di trailer jadul itu yang biasanya ngenarasiin tuh cowok dengan suara yang berat gitu, terus dengan audio yang masih mono. Nah tuh kalau di sini jadi cewek, jadi beda nih. Coba lah lu cek film-film jadul tuh pasti kayak gitu bentuknya. Ini gue suka karena ini sesuatu yang kayaknya hanya bisa ada di filmnya Joko sih. Film yang dibikin sama orang yang beneran tahu film. Itu filmnya sendiri masih dikit banget ya. Masih susah kalau maksudnya mau gue bikin cocok logi dan lain-lain. Masih susah dibikin teori. Tapi kalau mau rada spekulasi nih dengan berbasis kepercayaan gitu, kalau Joko itu tidak mungkin bikin film horor yang normal, yang kayak biasa. Gue sih yakin nih nggak ada hantu-hantuan ya. Kayak tadi meskipun ada penampakan di belakang, itu bukan kayak The Myth yang nanti bakalan nongol di sana sini, kayaknya sih nggak. Itu lebih ke arah elemen psikologis filmnya aja. Iya, gue percayanya adalah Siksa Kubur ini lebih deket ke horor psikologis, horor yang nyorotin ketakutan karakternya karena dosa-dosa yang pernah mereka bikin gitu. Tadi kan disebutin kan korupsi, membunuh, berbohong dan lain-lain. Simply karena mereka nggak percaya. Nah di film ini mereka akan dibikin percaya kalau oke, ada tuh yang namanya dosa, ada yang namanya siksaan, ada yang namanya akhirat dan lain-lain gitu. Maybe. Tapi intinya kemasannya tuh gue percaya bakalan kayak horor psikologis sih, bukan horor The Myth. Kalaupun ada penampakan itu gunanya adalah untuk menggambarkan sisi psikologis karakternya yang lagi terganggu.
Kalau mirip kayak film apa, ya sekali lagi ya ini masih dikit banget yang diliatin, jadi gue belum bisa spekulasi. Tapi mungkin kayak itu sih, Jacob Slater. Jacob Slater itu kan soal mantan tentara yang kemudian tuh terjebak sama dosa masa lalunya, terus dia ngelihat penampakan, dia ngerasa dibawa ke neraka dan lain-lain. Nah, gue rasa tuh mirip ke situ. Atau deket ke arah Jigoku film klasik Jepang yang juga soal penggambaran neraka. Jigoku sebenarnya itu sih kalau plot lebih mirip ke siksa nerakanya Anggi Umbara, tapi versi lebih berbobot dan lebih filosofis ya. Tapi ya intinya kalau mau bikin horor psikologis kan ya seperti kita semua tahu ya, yang dibutuhin utama itu adalah writing sama acting. Lu mau mengolah psikologis manusia, lu mesti penulisannya kuat. Lu mau mengolah psikologis manusia, si manusia yang meranin itu juga mesti kuat dalam olah rasa. Dan film ini sih gue rasa punya semua itu gitu. Writingnya Joko ya, skripnya oke lah. Actingnya come on, ada Reza Rahadian, Fardina Mufti, siapa Christine Hakim tuh kayak semua yang hebat ada di sini. Jadi gue yakin sih kalau lebih lanjutnya nantilah ya gue tungguin pada saat full trailernya rilis. Meskipun Joko tuh pasti bakalan nyembunyiin poin-poin ini itu gitu, pasti bakalan jadi masih dirahasiain, tapi minimal nanti pada saat ada full trailer udah lebih reveal lah. Mungkin nih trailer bakal rilis pas puasa nanti. Kemungkinan besar nih full trailer bakal ada pas puasa. Jadi nanti coba ya kita tunggu nanti berikutnya. Dan kalau misalkan ternyata filmnya nanti juga menyimpan banyak rahasia cocok logi, bisa juga gue bikin teori lagi. Tapi bisa lu tulisin kalau misalkan ada yang udah punya nih berbasis teaser 1,5 menit ini udah bisa bikin teori, boleh silakan lu bagiin apa kira-kira cocok logi versi lu. Nih film bercerita soal apa, karakternya tuh sebenarnya siapa dan lain-lain, bisa lu tulisin di kolom komentar. Silakan, bebas. Nih filmnya Joko, jadi monggo lu berteori seliar mungkin. Oke, dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat yang pengen ngebantu kami ini dengan kasih donasi seikhlasnya bisa lewat Super Thanks, bisa lewat Saveria, bisa juga lewat join membership sesuai tier pilihan masing-masing. Dan seperti biasa thank you buat yang masih join, terutama dari member Besti di tier Besti dan La Familia yang dapat benefit gue tampilkan nama dan fotonya seperti ini. Thank you, semoga terus bisa join ya. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.